Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini karena dikabarkan terlibat kasus penipuan, merek, dan kejahatan rahasia dagang yang sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Usut punya usut, ternyata status Gilang bukan sebagai pelapor atau pelaku. Crazy Rich berusia 32 tahun itu hanya dipanggil Bareskrim Polri sebagai saksi atas kasus penipuan yang dilaporkan oleh Shandi Purnamasari istrinya. Lalu benarkah pihak yang dilaporkan Shandi dan didukung Gilang sebagai saksi adalah juragan ponsel Putra Siregar? Ya, Kabak Penum Divisi Humas Polri menyebut bahwa Putra Siregar dan perusahaan yang dimilikinya yaitu PT PS Glow plus perusahaan rekanan PT Eka Jaya yang dilaporkan pihak Shandi. Shandi dan Gilang meradang lantaran Putra dengan PT PS Glow-nya diduga menjiplak brand MS Glow milik Shandi dan Gilang hingga mereka mengalami kerugian material dan imaterial. Tapi benarkah kemiripan nama produk kosmetik itu membuat sebagian konsumen terkecoh? Mengenai laporan dari Mbak Sandi ya, selaku pelapor yang melaporkan PS Glow atau PS Putra Siregar itu, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah perkara itu dihentikan yang sesuai dengan berita yang ada ataupun perkara itu masih berjalan. SP 2HP dalam hal ini surat pemberitahuan hasil penyidikan belum kami terima atau Mbak Sandi terima sebagai pelapor. Jadi sampai saat ini belum ada berita bahwa berita atau kepastian hukum apakah perkara itu dihentikan atau tidak. Ya, apapun itu artinya kami belum mendapatkan yang namanya SP2HP atau pemberitahuan dari Mabes Polri terkait laporan yang dilakukan atau yang telah dilaporkan oleh Mbak Sandi. Yang kita laporkan adalah penjiplakan ya, penjiplakan. Kalau kerugiannya ya imaterial dan material. Jadi penjiplakan bisa dicek sendirilah gitu. Pokoknya yang kita laporkan itu tentang penjiplakan brand. Hingga kini, Putra Siregar sebagai telapor belum mengklarifikasi laporan Shandi. Namun beberapa waktu lalu, Putra menegaskan bahwa kerajaan bisnisnya yang sudah mapan di sektor ponsel merambah bisnis lain yaitu bisnis kosmetik. Saya lebih banyak itu ya PSmart, ya supermarket gratis buat masyarakat, ya. Terus abis itu ada di bidang kosmetik juga istri, gitu. PS Store Group lah intinya banyak ini usahanya banyak sekali. Mau makan gratis banyak yang gitu sih. Tapi kayak laptop, TV itu yang paling banyak yang elektronik. Kalau saya memang dari SD kan, jadi memang sukses tuh nggak ada yang instan. Ya. Saya tuh dari SD. Pertama saya nggak punya orang tua kan, jadinya dari SD tuh saya udah dagang. Dari SD benar SD, SMP, SD bantuin orang sampai besar. Jadi waktu kecil tuh ya jualan durian, semua lah memang entrepreneur sejati dari kecil. Mungkin udah banyak ya kenal saya. Saya aja di PS Store Group tuh udah 10 tahun ya. Tapi mempersiapkan kesuksesannya itu memang dari SD, dari SMP gitu. Yang tahu perjalanan saya tahu banget sih, bukan saya yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada. Enggak, perjalanan saya sedihnya mungkin pernah dengar kasus dulu saya pabean juga dan sebagainya gitu. Ya memang berproses, nggak ada yang enggak. Iya, saya kan punya follower juga 5,4 juta, bukan tiba-tiba 5,4 juta. Berproses dari 10.000, 20.000, 100.000 gitu. Nggak ada yang instan lah, memang berproses banget gitu. Perseteruan Shandi Gilang melawan Putra Siregar seolah semakin menegaskan adanya persaingan tak sehat di antara Crazy Rich muda. Pernyataan Putra bahwa dirinya menjalankan bisnis legal dengan cara halal seolah menyindir Crazy Rich lain seperti Gilang dan Shandi. Terlebih, pasangan jet set itu baru saja menanggung malu karena dihujat Satu Indonesia karena telah melakukan penipuan publik terkait kepemilikan pesawat jet pribadi. Seperti diketahui, dalam sebuah konten podcast, Gilang mengaku membeli jet pribadi seharga 270 miliar. Shandi pun mempertegas kepemilikan jet pribadi itu dengan membuat caption di Instagramnya.
Caption Shandy menyiratkan rasa syukur karena mereka mampu membeli private jet di usia muda berkat kerja keras dan doa orang tua. Warganet pun sempat auto kagum kala melihat foto Gilang dan Shandy di samping private jet yang dibalut stiker Juragan 99. Tapi belakangan terkuak, pesawat jet itu bukan milik mereka. Private jet berkapasitas 9 orang itu milik perusahaan yang bekerja sama dengan Gilang Shandy. Mungkin karena kepalang malu, Gilang dan Shandy tak berani mengklarifikasi kontrak kerja sama mereka dengan pemilik asli private jet itu. Mereka meminta sang kuasa hukum untuk menjelaskan pesawat jet pribadi yang ternyata hasil sewaan itu kepada publik dan warga dunia maya. Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Nah, dan sekarang sudah selesai, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu ya sudah tidak tahu lagi kemana kan perjanjiannya sudah berakhir. Ada kontrak. Ada orang yang menggiring opini selalu. Apapun yang terus akan beredar bahwa money laundering atau apa itu sama sekali tidak benar. Semua yang saya kerjakan dengan istri adalah usaha dari usaha kita semua. Dari awal saya tidak pernah menanggapi, sampai hari ini pun saya tidak pernah menanggapi. Jadi biarkan saja orang mau berkata apa. Saya tidak pernah menanggapi, saya tidak pernah mau berkonflik dengan siapapun. Biarkan orang berkata jelek tentang saya, berkata buruk tentang saya, menjatuhkan saya, tapi saya tidak pernah menanggapi dan tidak akan pernah membalas. Di Polres Metro Jakarta Selatan, musisi Robby Satria alias Robby Geisha menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Robby dan asistennya diciduk Satres Narkoba Jakarta Selatan pada 19 Maret lalu lebih banyak tertunduk dan menghindari sorotan kamera wartawan saat tampil mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Menurut kuasa hukumnya, Daniel Sinaga dan Rustandi Senjaya, kliennya, bukan 3 kali memakai ganja seperti pemberitaan yang beredar, melainkan hanya 2 kali. Lalu benarkah Robby mengonsumsi barang haram karena stres menghadapi sepi job di masa pandemi? Terkait dari keterangan dari klien kami di atas, Robby memohon maaf juga sebesar-besarnya nih atas pemberitaan yang tidak baik lagi nih. Memang perlu kami sampaikan juga, ini memang banyak faktor yang membuat klien kami ini mengulangi lagi gitu jadi pengguna gitu. Secara khusus tadi, secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia atas berita-berita atau kelakuan-kelakuan yang akhirnya mengulangi kejadian ini gitu. Memang ada faktor-faktor yang membuat klien kami ini mengulangi lagi jadi menyalahgunakan ganja ini. Salah satunya masalah pekerjaan ya, nggak ada nih gara-gara COVID ini sih gitu. Jadi mungkin stres, jadi akhirnya kembali mengulangi gitu. Bukan ketiga kalinya terus-terusan juga, Pak. Ini baru sekitar 2 ya. Dia kurang lebih menurut pengakuannya Robby ke kami bahwa dia baru terjerumus lagi untuk menggunakan ganja itu baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi harus dipahami juga bahwa Robby itu sempat clear dia sempat bersih dari narkoba, cuma karena ada satu dan lain hal yang kita juga tidak mengerti bagaimana, sehingga Robby kembali terjerumus. Dalam catatan kriminalitas narkoba, Robby sudah 3 kali tersandung kasus serupa tertangkap tangan mengonsumsi ganja. Kasus pertama yang terjadi pada 3 Oktober 2013, ia diciduk di sebuah kamar kontrakan. Dalam kasus pertama, Robby diganjar hukuman 1 tahun penjara. Baru setahun bebas, November 2015, Robby kembali tertangkap tangan di Badung, Bali. Ia diciduk bersama tukang ojek yang mengantarkan ganja pesanannya. Pada kasus narkoba kedua, pencipta lagu Jika Cinta Dia ini diganjar hukuman 6 bulan penjara. Dan yang teranyar, 19 Maret lalu, Robby kedapatan menguasai ganja seberat 8 gram dan 1 linting ganja bekas pakai.
Untuk kasus ketiga, kuasa hukum Robi gercep mengajukan asesmen ke pihak terkait agar Robi segera mendapatkan rehabilitasi. Baru selesai juga kita masukkan surat permohonan untuk asesmen ya, untuk rehab. Tadi surat juga sudah kita tujukan ke Kasat Metro Jakarta Selatan, juga tembusannya ke penyidik. Untuk kondisi klien kami saat ini baik-baik aja, sehat. Ya minta doa dari teman-teman juga. Konsennya kami adalah kita berusaha untuk menyembuhkan Robi. Karena kita tahu semua Robi mempunyai talenta yang baik ya untuk dunia musik Indonesia. Sayang kalau misalnya Robi itu bukannya direhab tetapi di penjara. Itu menurut pengamatan kami ya gitu loh. Makanya kami berusaha agar memasukkan surat ke dalam di Polres ini agar bisa direhabilitasi Robinya dan benar-benar menjadi clear dan bersih dia dari narkoba.